Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Selamat Paskah karena Tuhan telah bangkit dari kubur. Sebelum kita mulai kebaktian, untuk yang membawa handphone silakan di silent ataupun dimatikan dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian kita. Terima kasih. Mari kita menundukkan kepala. Kita akan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saat seduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 127, Hadirkah Kau? Pada saatnya Yesus disalib, apakah engkau ada di situ? Oh, membuatku merasa gentar, gentar, gentar. Pada saatnya Yesus disalib, pada saatnya Yesus dipaku, apakah engkau ada di situ? Oh, membuatku merasa gentar, gentar, gentar. Pada saatnya Yesus dipaku, pada saatnya Ia dikuburkan, apakah engkau ada di situ? Oh, membuatku merasa gentar, gentar, gentar. Pada saatnya Ia dikuburkan, pada saatnya Ia bangkit pula, apakah engkau ada di situ? Oh, membuatku merasa gentar, gentar, gentar. Pada saatnya
bangkit pula. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari Paskah ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat 18, 19, 20 kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan meninggal, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bersyukur pada Tuhan, kita sudah mendengarkan, membaca, dan melaksanakan firman Tuhan. Selanjutnya kita menyanyikan pujian nomor 133, "Karena Dia Hidup". Pujian nomor 133, "Karena Dia Hidup". Putra Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku, mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, diperlukannya, amat senang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat hadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Ia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat. Dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab
Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Selanjutnya kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 9. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali, dan kali ketiga kita akan mencoba menghafalkannya tanpa melihat teks. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Saya akan memberi waktu untuk kita semua mencoba menghafalkannya tanpa melihat teks di buletin. Mari kita coba membacanya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Roma pasal 9 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dan mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Saudara-saudari, jika kita belum menghafalkan ayat ini, silakan buletin ini dibawa pulang untuk dihafalkan di rumah masing-masing. Selanjutnya kita dengar warta gereja. Warta gereja yang pertama, minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Saudara-saudari yang sudah dibaptis dewasa ataupun reafirmasi iman harap mempersiapkan dirinya. Warta gereja yang kedua, Camp remaja dan SAL, sekolah Alkitab liburan. Para remaja SMP ke atas dipersilakan mendaftarkan diri untuk mengikuti camp yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 dan 9 April, Senin dan Selasa pada hari libur nasional ataupun libur sekolah. Sedangkan untuk anak-anak SD kelas 1 sampai dengan 6, dipersilakan mendaftarkan diri untuk mengikuti sekolah Alkitab liburan dari tanggal 10, 11, 12 April tahun Tuhan 2024 dengan tema Alkitab itu sempurna. Untuk anak-anak nanti bisa mendaftarkan diri kepada saya. Saya lihat tidak ada yang pertama kali hadir. Kita doakan semoga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru untuk gereja kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Ibu Ango. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 134, Kristus hidup. Pujian nomor 134, Kristus
hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, Ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya untuk Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kepada anak-anak silakan. Sungguh pujian indah dari anak-anak sekolah minggu. Silakan anak-anak sekolah minggu menuju kelasnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GSPI Pendeta Peter Yoksan dengan tema Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para wanita. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Saya akan membacakan lagi dari Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada malam ini kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan rencana-Mu menyelamatkan kami dengan mati di atas kayu salib. Dengan darah-Nya yang sudah mengalir, dosa semua manusia dapat dihapus, khususnya dosa-dosa kami yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, bahkan sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan-Mu. Bahkan Engkau telah melalui Tuhan Yesus mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, anak-anak-Mu, untuk menjadi murid Yesus yang baik. Bapa kami di sorga, kami tahu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah di ambang pintu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu menolong kami untuk memahaminya
untuk melakukannya dan mewartakannya. Tolonglah kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari, baik anak-anak yang ada di kelas sekolah minggu, yang ada di ruang atas ini, baik yang masih menempuh pendidikan, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, dan kami semua sebagai hamba-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Bapa kehidupan kami dan gereja-Mu ini, khususnya gereja-Mu ini, iman kami bisa bertumbuh dan Kau juga menambahkan jiwa-jiwa yang baru. Bahkan Kau juga berkenan menambahkan gereja-gereja yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan waktu ini, kiranya nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kita sudah mengikuti kebaktian Paskah pada hari Jumat yang dikenal dengan istilah Jumat Agung. Karena harinya Jumat ya. Kalau bahasa Inggris disebut Good Friday. Nah, hari Jumat itu kalau kita lihat dalam penanggalan orang Israel itu pada hari ke-6. Pada hari ke-6 itulah Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa manusia. Kenapa pada hari ke-6? Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan kalau kita lihat, mengapa kita melihat dalam bumi ini begitu banyak masalah. Sedangkan pada awal penciptaan, kalau kita baca Kejadian pasal 1 dan pasal 2, tidak ada masalah sama sekali. Ya, masalah. Kenapa disebut masalah? Masalah itu mama yang salah. Mama pertama yang salah siapa tuh? Yaitu Hawa. Hawa yang salah, kemudian Hawa memberikan makan kepada suaminya, Adam, sehingga mereka berdua sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga mereka berdua sudah jatuh dalam dosa, dan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita tahu masalah itu timbul karena manusia sudah bersalah, makanya disebut masalah. Nah, manusia yang pertama pernah hidup secara sempurna, tidak ada masalah sama sekali. Di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2. Nah, setelah itu kitab Kejadian pasal 3, ya sampai saat ini manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan dikatakan oleh Alkitab semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu adalah maut, ya, Roma 3:23. Nah, barang siapa yang percaya Yesus, maka dapat diselamatkan. Nah, kita melihat dalam pembacaan kita tadi, Injil Matius pasal 28, ya, dari ayat 1 sampai 20. Itu adalah penampakan Yesus yang pertama kali dan yang ke-8 kali kepada muridnya. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, begitu banyak masalah yang timbul dalam hidup manusia. Masalah itu bisa dalam bentuk sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dan akhirnya semua manusia harus mati, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, termasuk bayi dalam kandungan. Kenapa dia mati? Padahal dia belum melakukan satu dosa pun, karena dia masih dalam kandungan. Kenapa dia mati? Karena bayi dalam kandungan itu mewarisi dosa dari nenek moyang. Jadi kalau kita baca dari Alkitab Kejadian pasal 4, ya, sampai seterusnya, manusia berdosa. Tetapi kalau kita membaca dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat satu pribadi yang bernama Yesus. Dia adalah Allah sejati menjadi manusia sejati. Dia sama sekali tidak ada dosa. Tetapi mengapa ada problem-problem timbul dalam kehidupan Yesus? Problem-problem timbul itu bukan karena Yesus bersalah, bukan karena Yesus berdosa, karena dia menanggung dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia datang menolong orang-orang yang menghadapi begitu banyak problem. Kita melihat kehidupan Tuhan Yesus itu sempurna 100%. Nah, kita sudah melihat bahwa Yesus hidup 3,5 tahun. Setelah itu dia harus mati di atas kayu salib sesuai dengan rencana
Bapa di sorga. Yesus tidak ada dosa. Kenapa dia mati? Karena dia mati untuk dosa kamu dan dosa saya. Makanya waktu dia mati, dia pertama berdoa, ya Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka, ampunilah kesalahan-kesalahan mereka yang menyalibkan Yesus, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doanya. Dan doa itu sudah dijawab oleh Bapa di sorga, karena penyambun di sebelah Yesus percaya pada Yesus. Dan kepala pasukan yang mendombak perut Yesus juga mengaku bahwa Yesus adalah putra Allah. Nah, kalau kita melihat Injil Matius 28 dalam Alkitab bahasa Indonesia, itu jelas dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu ayat 1 sampai 10. Ya. Bagian kedua ayat 11 sampai ayat 15. Bagian ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ini penampakan Yesus yang sudah bangkit pertama kali kepada yang disebut rombongan wanita. Mari kita lihat diagram yang sudah saya bagikan. Tuhan Yesus disalib pada hari Paskah. Paskah kita rayakan pada tahun ini pada bulan Maret tanggal 29, hari Jumat yang lalu. Itu hari ke-6 waktu Yesus disalib. Ya, hari ke-6 bahasa Ibraninya bukan Jumat tapi Hasisi. Hari pertama Ehad, hari kedua Senini, hari ketiga Selisi, hari keempat Rebi'i, hari kelima Kamisi, hari keenam Hasisi. Baru hari ketujuh ada namanya setelah hari Sabat. Hari ketujuh itu hanya satu-satunya hari yang punya nama Sabat, artinya hari istirahat. Jadi setelah hari Sabat itu lewat, setelah hari Sabtu lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama, pada hari Minggu, pagi-pagi sekali. Jadi Yesus dikubur pada hari Jumat 1 hari, Sabtu 1 hari, Minggu pagi-pagi dia bangkit dari antara orang mati, disebut hari Minggu, itu karena harinya Tuhan. Minggu itu bahasa Latin, sedangkan urutan harinya hari pertama, hari Ehad. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, yang kita rayakan pada hari ini, yaitu pada tanggal 31 Maret ya, tahun Tuhan 2024. Dia menampakkan diri, kalau kamu lihat ya, selama dia masih di bumi, belum naik ke sorga, sebanyak 10 kali. Berapa kali? Ya, kalau kamu lihat di Injil Tuhan Yesus ya, dari perikop 215 sini tentang kebangkitan Yesus ya. Dia menampakkan diri sebanyak 10 kali. Semuanya kepada orang percaya. Nah, kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada orang tidak percaya? Sudah pernah saya jelaskan ya. Karena semua orang harus bertemu Yesus. Kalau orang tidak percaya, nanti akan ketemu Yesus, Yesus sebagai hakim mereka. Tapi kalau kita, sebelum kita mati, kita bertemu Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, Yesus dia selama, kalau kita lihat di sini, ya 10 kali menampakkan diri. Kita lihat di sini. Yang pertama, kepada RW, apa tuh RW? Rombongan wanita. Yang tadi kita baca ya. Kemudian yang kedua, MM. Maria Magdalena. Nah, yang ketiga, 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Yang ketiga, itu yang ketiga ya. Yang pertama rombongan wanita, kedua Maria Magdalena, ketiga 2 murid, kemudian yang keempat kepada Petrus seorang diri, kelima kepada 10 rasul, keenam kepada 11 rasul, ketujuh kepada 7 murid di Laut Galilea. Nah, yang ke-8 yang tadi kita baca dalam ayat 16 ya sampai ayat yang ke-20 Injil Matius 28 di Gunung Galilea, GG. Gunung apa? Gunung Galilea. Ada berapa orang yang bertemu Yesus di situ? Kalau kita baca 1 Korintus pasal 15, ada 500 orang loh yang bertemu dengan Yesus. Ya, pada saat itu Yesus memberikan amanat agung atau perintah agung untuk mengabarkan Injil. Setelah itu yang ke-9,
Yesus menampakkan diri kepada apa ST-nya? Saudara tirinya. Yakobus, adik-adiknya yang belum percaya Yesus. Yang ke-10, nah, di dalam Kisah Rasul pasal 1, Yesus berada di Bejet, Bukit Zaitun, sebelum dia naik ke sorga. Ya, jadi kamu lihat ya, dari Paskah sampai Yesus naik ke sorga itu 40 hari. Berapa hari? 40 hari ya. Nah, setelah itu para murid harus menunggu di Yerusalem selama 10 hari. Nah, kalau kamu lihat Yesus naik ke sorga pada tahun ini akan kita rayakan pada bulan Mei, tanggal ke-9. Tanggal berapa? 9. Nah, setelah itu pada bulan Mei tanggal 19, 10 hari kemudian, itu hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kalau kita sebut itu pada hari itu gereja pertama di Yerusalem berdiri. Petrus mengabarkan Injil, para rasul memberitakan Injil dengan 15 bahasa. Tidak perlu ada penerjemah, mereka semua tahu bahasa apa yang dipakai oleh Petrus dan kawan-kawan, dan ada 3.000 orang percaya Yesus, dan saat itulah mereka dibaptis. Nah, kamu lihat di sini Yesus yang bangkit dengan bagaimana? Kubur yang kosong. Nah, kebangkitan Yesus itu sebenarnya kita tidak sebut sebagai Paskah. Kita sebut sebagai kebangkitan Yesus dari kematian. Paskah itu kapan terjadi? Pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat orang Israel mengatakan itu pada bulan Nisan tanggal 14. Ya, waktu orang Israel itu mau keluar dari Mesir, Tuhan sudah melakukan 9 tulah. Tulah pertama, air jadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Ya, tulah keempat, lalat. Tulah kelima, sampar, bara sampar. Setelah itu hujan es. Kedelapan, coba ya, daka, darah, katak, nyala, nyamuk, lalat, terus sambar, terus bara, terus hujan es, belalang, gelap gulita. Nah, tulah ke-10 kematian semua anak sulung. Jadi mereka disuruh menyembelih anak domba, kemudian darahnya itu dioles di 2 tiang pintu dan di palang pintu, dan pada malam hari malaikat tidak mencabut nyawa dari anak-anak sulung yang ada darahnya. Tapi orang Mesir yang tidak ada darahnya, semua mereka mati. Nah, kita lihat di sini, sejak Paskah itu terjadi, ya, kita sudah belajar ya, ada 7 Paskah signifikan pada hari Jumat yang lalu. Paskah signifikan yang pertama terjadi di Mesir. Paskah signifikan kedua terjadi di mana? Di kaki Gunung Sinai. Paskah signifikan ketiga terjadi di Tanah Perjanjian. Yang keempat di saat Raja Hizkia, kelima Raja Yosia, yang keenam di zaman Esra waktu mereka kembali ke Tanah Perjanjian. Yang ketujuh, nah ini, Yesus mati di atas kayu salib. Yesus disebut anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi begitu banyak anak domba disembelih, darah anak domba tidak bisa menghapus dosa. Nah, di dunia ini ada problem tentang dosa. Manusia salah mengerti tentang dosa. Ada 3 kesalah pengertian manusia tentang dosa secara garis besar. Yang pertama, orang Tionghoa itu percaya kalau dia melakukan perbuatan baik, amal, ya, hangsan, dia bisa menghapus dosanya. Apakah bisa? Alkitab mengatakan tidak bisa. Karena dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, perbuatan baik manusia seperti kain kotor. Kain kotor yang seperti apa? Membalut wanita yang sudah dipakai. Yang kedua, di Indonesia banyak orang percaya pada bulan tertentu kalau puasa, maka dosanya bisa dihapus semua. Ya kan? Yang ketiga, ada banyak orang percaya setelah mati, nggak apa-apa kamu berdosa, nanti Tuhan akan hukum kamu, setelah hukumannya selesai, kamu boleh masuk surga. Kalau kamu berbohong, lidahnya dipotong. Ya, kalau kamu suka mencuri, tangannya yang dipotong. Tapi setelah itu, kamu bisa masuk surga. Ini semua pandangan yang salah. Yang betul apa? Yesus harus mati untuk dosa-dosa kita. Ingat janji Allah kepada Adam dan Hawa.
bahwa akan selalu ada permusuhan antara keturunan wanita dengan ular. Keturunan wanita satu-satunya adalah Yesus. Ya, kita semua tidak ada yang keturunan wanita, kita semua adalah keturunan pria dan wanita. Dan dikatakan bahwa keturunan wanita akan meremukkan kepala ular waktu Yesus mati, waktu Yesus bangkit. Nah, ular lambang iblis tidak lagi berkuasa atas maut. Makanya Yesus ya dalam ayat yang tadi kita baca, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Yesus tidak mengucapkan kalimat ini sebelum dia bangkit dari kematian. Dia tidak bisa mengucapkannya. Karena sebelum dia bangkit, ada kuasa maut yang belum dia kalahkan. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, ular itu kepalanya sudah diremukkan, tapi dikatakan bahwa ular akan melukai tumitnya Yesus. Kejadian pasal 3 ayat 15 disebut sebagai Injil yang pertama, proto-evangelion. Injil yang pertama. Jadi sudah Tuhan Yesus genapi, dan kalau kita lihat ya, waktu Yesus bangkit dari kematian yang tadi kita baca, itu terjadi pada hari Minggu, dan ada rombongan wanita yang pertama-tama pergi ke kubur. Nah, kalau kita lihat ya di pasal 27, para wanita ini tahu persis di mana Tuhan Yesus dikubur. Mereka tidak perlu mencari di mana posisi kubur Yesus. Jadi pada hari Minggu, mereka setelah hari Sabat lewat. Kenapa hari Sabat? Karena pada hari Sabat banyak pekerjaan tidak boleh mereka lakukan. Mereka pergi ke kubur, dikatakan ada yang bernama Maria Magdalena, ada yang bernama Maria yang lain. Mereka ingin menegok kubur. Ya, kubur itu pasti di dalamnya ada orang yang mati dan mayatnya ada di situ. Di dunia ini ya, begitu banyak kuburan, dan setiap hari kuburan itu pasti bertambah, bukan berkurang. Tetapi ada satu kuburan yang bisa kita kunjungi, itu kuburannya kosong. Ya, kuburannya adalah gua batu, itu adalah gunung batu, Bu. Orang kaya ini memahat ya gunung batu itu dan menjadikannya gunung batu itu ada ruang di dalamnya, dan ruang itu dipakai untuk menempatkan mayat Yesus ya di atas tempat yang dimana mayat Yesus dapat dibaringkan. Jadi waktu murid-murid itu yang kita katakan di sini semuanya wanita, sebelum mereka sampai di kubur, apa yang Alkitab katakan? Terjadi gempa bumi. Tuhan yang mengirimkan gempa, bahkan dikatakan ada malaikat Tuhan turun dari surga. Surga itu jauh sekali loh. Kalau saya punya pesawat bisa kecepatan cahaya, itu berjuta-juta tahun itu belum bisa sampai surga loh. Jauh sekali. Langit pertama tempatnya burung, langit kedua tempat apa? Matahari, bulan dan bintang. Langit yang ketiga baru tata Allah. Sampai sekarang antara langit satu, langit dua orang nggak tahu berapa luasnya loh. Karena sekarang mereka bisa melihat langit ya, yang kedua ini ada bintang paling jauh. Setelah itu ditemukan teleskop lebih canggih. Oh, ada yang lebih jauh, ada yang lebih jauh. Nggak tahu berapa luasnya. Paham? Kita mau ke matahari saja, kalau kita punya pesawat secepat cahaya, 10 menit baru sampai. Kalau kita kirim WA ke matahari kan, berapa menit? 10 menit. Ya kan? Sudah kecepatan cahaya. Jadi malaikat itu langsung dari surga sampai ke bumi, dan apa yang dia lakukan? Kenapa dia datang? Karena dia mau menggulingkan batu, sehingga batu yang besar yang menutupi pintu gua itu bisa digulingkan, karena batu itu ditempatkan oleh pemerintahan Roma. Bahkan pintu kubur Yesus itu disegel oleh Pilatus, nggak boleh ada orang buka. Jadi tidak ada murid yang bisa buka, malaikat harus Tuhan turunkan. Malaikat itu menggulingkan batu, dan dikatakan dia duduk di atas batu, dan Alkitab mengajarkan kita wajahnya itu seperti kilat. Ya, kalau malam ini terjadi kilat, semua orang bisa nampak itu cahaya kilat. Kenapa kilat? Karena dia mulia. Yang kedua, pakainya dikatakan putih seperti salju. Kenapa putih seperti salju? Karena dia adalah kudus. Ya, malaikat ini bukan malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Dan pada saat malaikat itu sudah berhasil menggulingkan batu,
para prajurit itu seperti orang mati. Artinya kita yang berdosa seperti ini bertemu dengan malaikat, pasti kita seperti orang mati. Dan setelah itu, ya, kalau kita lihat wanita-wanita itu sampai di depan kubur, mereka itu melihat, ya, kuburnya sudah terbuka pintunya, penjaganya sudah tidak ada, tapi mereka bertemu dengan malaikat. Nah, di dunia ini tidak banyak orang pernah bertemu dengan malaikat sebelum kita mati, ya. Kalau kita sudah mati, pasti di surga bertemu dengan banyak malaikat. Tapi di dunia ini, ya, kalau malaikat tidak menampakkan diri, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, para wanita ini ketika mereka bertemu dengan malaikat, apa yang malaikat itu katakan? Ya, malaikat itu berkata, berhentilah kamu takut. Terus yang kedua, sebab aku malaikat tahu kamu sedang mencari Yesus yang sudah disalibkan, yang sudah mati. Nah, ayat 6 dikatakan Yesus sudah tidak ada di sini sebab Ia sudah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Jadi kalau kita membaca Injil Tuhan Yesus, Yesus itu 5 kali memberitahu kepada muridnya dia akan disalib, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. 5 kali loh. Nah, pada saat itu para wanita ini mereka sangat takut. Ya. Tetapi malaikat itu berkata, jangan kamu takut, artinya kamu berhenti takut. Nah, kemudian ada perintah selanjutnya dari malaikat, ya, kepada para wanita. Kamu lihat, ya. Yang pertama apa? Mari, ya, bahasa Indonesia mari, tapi sebenarnya istilah yang langsung, kamu semua wanita langsung masuk ke kubur. Ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, setelah masuk ke kubur, lihatlah kubur itu kosong. Jadi dalam ayat 1 sampai ayat yang 10, subjudulnya adalah kubur kosong. Kubur apa? Kosong. Kuburnya manusia pasti ada isinya. Ya, seperti kalau kita di Indonesia pergi ke Blitar bisa melihat kuburnya Bung Karno. Ya kan? Ke Jogja ada kuburnya Soeharto. Kalau kita ke Beijing ada mayatnya bahkan, ya, dari Mao Zedong masih ada. Tapi kuburnya Yesus sudah kosong. Nah, saya sudah mengatakan kepada kalian kan bahwa di Jawa ada orang mengambil batu nisan kuburan orang Tionghoa terus dijadikan apa? Penutup selokan. Sudah lihat belum videonya? Ada kan? Dibuat jadi penutup selokan. Ya kan? Nah, apa itu batu nisan? Di situ ada dicantum nama dari siapa yang punya kubur. Namanya siapa, kapan dia lahir, kapan dia mati, siapa keluarganya. Dicantumkan jelas-jelas. Kuburnya Yesus, ya, saya pernah mengunjunginya, itu gua batu. Ya, ada pintu dibuat di situ, tulisannya di pintu apa? Seperti yang tadi dikatakan malaikat. Ia sudah tidak ada di sini. Kenapa? Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kamu baca di semua buku, termasuk buku kedokteran, nggak ada istilah bangkit dari orang mati. Hanya di Alkitab ada istilah bangkit dari kematian. Karena hanya Allah yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Ya, kebangkitan dari kematian ada 3 macam. Yang pertama, sementara bangkit tapi mati lagi. Seperti siapa? Lazarus. Dia sudah bangkit, ya, setelah mati berapa hari? 4 hari, dia mati lagi. Nah, yang kedua, Yesus bangkit dengan tubuh mulia, tidak mati lagi. Kenapa? Karena maut tidak bisa berkuasa lagi atas dia. Kebangkitan ketiga seperti apa? Orang tidak percaya, kalau kamu baca pada bagian akhir kitab Wahyu, akan dibangkitkan oleh Yesus loh, dan akan diadili semuanya. Setelah itu dilempar ke dalam danau api. Jadi ada 3 macam kebangkitan. Kebangkitan sementara, kebangkitan tubuh mulia, dan kebangkitan orang tidak percaya. Jadi Yesus itu sudah bangkit dari kematian, ya. Dia tidak ada di sini, lihat kuburnya sudah kosong. Nah, kemudian perintah berikutnya, segeralah keluar dari kubur, ya. Katakanlah kepada murid-murid Yesus bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Artinya semua wanita itu diberi perintah yang sama. Maria diberi perintah dan rombongan yang lain diberi perintah yang sama. Kamu cepat-cepat pergi, kabarkan kepada para murid bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Itu apa? Kalau bangkit dari kematian itu adalah inti dari Injil. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, dalam 1 Korintus 15 dikatakan kita tidak usah percaya Yesus. Sia-sia kita percaya Yesus. Ya, kata sia-sia itu ada 3 istilah.
yaitu sia-sia apa? Tidak ada efek. Ya, kita misalnya minum obat, nggak bisa membuat kita sembuh. Yang kedua, kosong. Ya, kosong. Artinya dompet saya kosong. Mana saya bisa belanja? Yang ketiga apa? Nggak ada guna. Apa nggak ada guna? Rusak. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus karena sudah bangkit dari kematian, maka ya kamu semua pergi beritakan kepada semua murid supaya semua murid bertemu dengan Yesus di Galilea di atas sebuah gunung. Nah, nanti kita akan pelajari ya di ayat 16 sampai 20. Disitulah Yesus memberikan amanat agung, perintah untuk semua orang percaya mengabarkan Injil. Nah, jadi para wanita itu sudah mengerjakan apa yang diperintahkan malaikat. Pertama, masuk ke kubur, melihat kubur kosong. Yang ketiga, cepat keluar. Yang keempat, cepat kasih tahu kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari kematian. Nah, jadi waktu mereka pergi, mereka senang. Tapi dikatakan di dalam perjalanan itu, mereka masih sedikit takut. Mereka dengan sukacita besar. Ya, waktu mereka di tengah jalan, ya, mau memberitahu kepada muridnya dengan cepat-cepat. Ya, saya percaya para wanita ini sedang berlari ya. Sedang berlari. Jarang ya kita melihat wanita yang berlari ya. Nah, kan laki-laki banyak yang berlari, tapi wanita jarang. Karena mereka senang, mereka berlari memberitahukan ya berita bahwa Yesus sudah bangkit. Karena mereka melihat kubur Yesus sudah kosong. Apa yang terjadi? Yesus ya langsung menampakkan diri pada mereka. Dan waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka itu bagaimana? Mendapatkan salam dari Tuhan Yesus. Ya, salam ya. Kemudian mereka mendekati Yesus, mereka memeluk kaki Yesus, mereka menyembah Yesus. Ini yang penting yang perlu kita catat. Para wanita ini mereka sangat bahagia. Wanita kalau bahagia biasanya dia menikah, betul nggak? Ya, ada yang siap-siap menikah kan? Waktu menikah bahagia sekali, ya kan? Wanita kenapa bahagia? Waktu dia punya anak. Ya, wanita bahagia kalau anaknya selesai sekolah, sudah kerja. Wanita bahagia kenapa? Karena anaknya menikah. Tapi saya rasa di sini kebahagiaan wanita itu yang paling tinggi waktu mereka bisa memeluk kaki Yesus loh. Kenapa? Karena Yesus sudah mati, mereka semua putus asa. Tapi sekarang mereka bertemu Yesus yang sudah bangkit. Dan Yesus yang sudah bangkit ini memberikan mereka kata-kata yang sama seperti yang dikatakan malaikat. Kenapa? Karena Yesus berpesan kepada malaikat mengatakan kata-kata itu. Jangan kamu takut. Ya, berhenti kamu takut. Kenapa kita takut? Kenapa? Ada orang takut tidak punya uang. Hari Minggu pun dia kerja. Ya kan? Betul nggak? Padahal hari Minggu nggak boleh kerja kan? Harus ke gereja. Tapi orang takut. Nah, Tuhan bagaimana? Dia mengatakan jangan takut, bukan hanya sekedar ngomong loh. Dia tahu para wanita ini, kalau mereka sampai di kubur, kalau malaikat tidak dikirim, bisa nggak mereka melihat kubur Yesus yang sudah kosong? Nggak bisa. Walaupun Yesus sudah bangkit, dia nggak perlu ya kuburannya dibuka baru dia keluar, nggak perlu. Karena tubuh Yesus yang sudah bangkit, tubuh mulia, walaupun kuburannya tertutup, dia bisa keluar. Jadi Tuhan Yesus tahu keperluan kamu dan saya. Makanya dikirim malaikat itu, ya, setelah malaikat itu selesai menggulingkan batu, mengusir pasukan, malaikat itu tetap di situ menunggu para wanita untuk berjumpa dengan dia, mengatakan kata-kata Yesus. Setelah itu malaikat itu pergi dan wanita-wanita itu pergi, mereka bertemu Yesus dan Yesus juga berpesan dengan pesan yang sama, cepat-cepat pergi, katakan kepada saudara-saudaraku. Nah, di sini penting ya. Yesus menyebut orang percaya sebagai saudaranya. Kenapa? Karena setiap kita yang percaya Yesus, kita punya Bapa namanya Bapa surgawi. Yesus memanggil dia Bapa, kita juga memanggil dia Bapa. Ya, Yesus tuh memanggil dia Bapa karena sama esensinya, sama-sama Allah. Kita memanggil dia Bapa karena dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ya, jadi Yesus menyebut kita saudara-saudara dan semua yang percaya Yesus harus pergi ke Galilea, ke Gunung Galilea untuk bertemu dengan Yesus.
Ya, nanti kamu lihat ya. Mereka di sini bertemu dengan Yesus. Ini satu hal yang sangat baik untuk kita ingat. Ada kaitannya dengan poin kita yang ketiga. Nah, poin yang kedua setelah kubur kosong, ya, ada yang disebut dengan berita bohong. Berita apa? Bohong. Nah, dikatakan di sini para prajurit yang melihat malaikat dan mereka lari ketakutan, mereka itu pergi menghadap kepada siapa? Para pemimpin agama Yahudi, para pemimpin yang kita sebut dengan pemimpin TAI, ya. Mereka bertemu dengan tua-tua, ya, mereka bertemu dengan imam kepala dan mereka berunding, tua-tua, ya, ahli Taurat, imam kepala. Jadi keputusannya apa? Supaya para prajurit ini kita sumbat mulutnya dengan uang. Mereka diberi uang yang dikatakan di dalam Alkitab banyak sekali, ya. Tentara itu gajinya kecil. Ya, tetapi sekarang diberi uang yang banyak. Mereka disuruh berbohong. Berbohong bagaimana? Kalian bilang Yesus tidak bangkit. Tetapi apa? Waktu kami jaga dan kami tidur, murid-murid Yesus datang mencuri mayatnya Yesus. Tentara ini tentu takut ya. Wah, kok bisa tentara disuruh jaga tidur? Kami bisa dipecat ini jadi tentara atau dihukum. Terus para pemimpin itu bilang sama mereka, kamu jangan takut. Kalau Pilatus bos kamu, ya, nanti kamu tenang aja. Kami yang bereskan dengan Pilatus. Sehingga berita bohong ini yang disebarkan oleh tentara bahwa mayat Yesus dicuri itu dipercaya oleh orang-orang Yahudi sampai saat ini. Makanya sampai sekarang banyak orang Yahudi tidak percaya Yesus sudah bangkit. Termasuk Rasul Paulus. Sebelum dia menjadi rasul, dia adalah Saulus, dia paling benci mendengar orang memberitakan Yesus sudah disalib, Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia akan tangkap orang itu, dia akan penjarakan orang itu, dia akan bunuh orang itu. Yesus tidak bangkit menurut orang Yahudi. Kenapa? Mayatnya dicuri. Ya, orang percaya. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada orang yang tidak percaya. Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada Pilatus. Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada para imam. Dia hanya menampakkan diri kepada semua orang percaya. Ini yang kita sebut sebagai apa? Berita bohong kalau terus diberitakan itu menjadi kebenaran yang diterima. Itu namanya hoax. Namanya apa? Contohnya zaman sekarang banyak hoax, ya, di dunia maya. Banyak orang dia tidak kaya, tapi dia buat video seolah-olah dia orang kaya. Ya kan? Sehingga namanya flexing kan, orang lihat, oh kamu kaya, padahal dia tidak kaya, untuk menipu. Ya, jadi hoax itu dianggap sebagai kebenaran di zamannya sekarang. Jadi yang pertama, kubur kosong, berita bohong. Kenapa berita bohong? Siapa yang menjadi bapak segala dusta? Iblis. Iblis ingin semua orang tidak percaya Yesus sudah bangkit. Kalau orang tidak percaya Yesus sudah bangkit, bagaimana? Dia pasti binasa, masuk neraka. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menangani berita bohong? Pada ayat 16 sampai 20 itu ada tugas yang disebut gotong royong. Gotong royong, ya. Yang pertama apa? Kubur kosong, berita bohong. Bagaimana cara mengatasi berita bohong? Gotong royong. Jadi di sini kalau kita lihat ya, 11 murid, 11 rasul sudah sampai di bukit di Galilea. Ya, seperti yang Yesus katakan, dan mereka bertemu dengan Yesus dan sebagian besar orang menyembah Yesus, tapi ada yang ragu-ragu dan Yesus mendekati mereka dan berkata, nah ini tadi saya sudah katakan ya, kepadaku Tuhan Yesus sudah diberikan yaitu kuasa baik di sorga dan di bumi. Ini dikatakan setelah dia bangkit loh. Kalau sebelum dia bangkit dia tidak bisa berkata begitu. Kenapa? Karena sebelum dia bangkit kuasa maut belum dia taklukkan. Belum dia taklukkan. Di dalam 1 Korintus pasal 15, maut itu diumpamakan seperti sengatnya lebah. Lebah kalau menyengat dia tusuk orang itu dengan sengatnya, tapi setelah itu dia tarik, sengatnya tinggal. Sengatnya apa? Dia tidak punya sengat lagi. Jadi maut sudah menyengat Yesus, Yesus sudah bangkit, maut itu nggak bisa lagi menyengat kita. Artinya begini loh, kalau Yesus datang saat ini di bumi, kamu dan saya yang percaya Yesus tidak akan mati.
langsung diberi tubuh mulia. Ya, tubuh yang bagaimana? Tidak akan mati, tadi dikatakan ya, tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang tidak akan berdosa. Tubuh yang tidak perlu lagi bagaimana? Makan, tidak perlu lagi tidur. Tapi bisa nggak kita makan? Bisa, untuk senang. Karena ada perjamuan Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Tubuh yang tidak akan selama-lamanya mengeluarkan air mata. Ya, tubuh yang mulia. Jadi Yesus ketika mendekati mereka, Yesus memberikan perintah, dan perintah ini dikenal sebagai amanat agung yang sudah dilaksanakan, tapi sekarang belum selesai dan masih harus terus dilaksanakan. Perintahnya ada 4. Ya, pergilah kamu kan, bukan pergilah satu orang, pergilah Andi, bukan, semua kita harus pergi. Yang kedua, pergi untuk apa? Jadikanlah semua bangsa, semua orang dengan bahasanya masing-masing. Ya, kalau yang bahasa Teochew, kita kabarkan Injil kepada dia dalam bahasa Teochew, bahwa 1, Yesus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. 2, dia sudah dikubur. 3, dia sudah bangkit sesuai kitab suci. 4, dia sudah menangkan diri. 4 hal. 4 apa? Hal. Susah nggak mengatakan 4 hal? Nggak susah kan? Hanya 4 hal loh. Ya, Yesus sudah mati untuk dosa saya. Apa buktinya dia mati untuk dosa kita? Karena kita sekarang sudah bebas dari dosa. Nah, kemudian kalau kita lihat yang kedua, jadikanlah segala bangsa muridku. Yang ketiga, baptislah mereka yang percaya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptis itu adalah artinya orang yang percaya dibaptis itu dimasukkan menjadi anggota gereja. Anggota apa? Anggota gereja, gereja lokal. Ya, di situ ada gembalanya, ada pengabar Injilnya, ada gurunya, ada majelisnya, ada saudara-saudara semua yang sudah tua sampai kepada anak-anak yang harus dilayani. Ya, menjadi anggota gereja. Dan di dalam gereja apa yang harus dilakukan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kamu periksa di Alkitab ini begitu banyak perintah. Perjanjian lama banyak, perjanjian baru juga banyak. Perintah pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Ya kan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, akal budimu, segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah tetanggamu seperti dirimu sendiri. Begitu banyak perintah, ya, yang positif dan yang negatif. Nah, ketahuilah, ya, aku menyertai kamu. Ketahui ini artinya apa? Alamilah penyertaan Yesus, ya, setiap hari. Yesus menyertai kita. Yesus menyertai para wanita. Yesus kan tahu kan, kalau wanita ini pergi pagi-pagi bertemu dengan tentara, apa yang terjadi? Ditangkap loh. Kamu kenapa mau ke kubur? Mau curi mayat Yesus gak? Langsung ditangkap, masuk penjara. Tapi bagaimana? Supaya mereka tidak ditangkap bagaimana? Yesus kirim malaikat, ya, langsung gulingkan batu, tentaranya kabur lalu. Dan para wanita bertemu dengan malaikat. Itu kenapa bisa terjadi? Yesus mengetahui apa yang kamu dan saya perlukan. Setiap hari, apa? Setiap hari. Setiap hari Tuhan Yesus mau menolong kita. Paham? Kamu punya problem apa? Kamu berdoa. Tuhan Yesus akan menolong kita. Ketahuilah bahwa aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu. Itu gelar Yesus yang bernama Immanuel. Setiap hari bahkan sampai kepada akhir zaman. Amin. Kenapa akhir zaman? Karena zaman ini segera akan berakhir. Indonesia mengakui kan ada zaman apa? Zaman baby boom. Setelah itu zaman apa? Milenium. Setelah itu apa? Gen Z. Nggak tahu setelah itu apa lagi. Ini zaman-zaman ini mengatakan pada kita Yesus akan datang, ya, kedua kali. Jadi caranya untuk, ya, mengcounter berita bohong dengan apa? Gotong royong. Gotong. Jadi semua murid, wanita-wanita, semua murid Yesus yang jumlahnya 500 diberi perintah, pergi, kasih tahu
kepada orang yang belum percaya tentang Tuhan Yesus. Makanya dalam kitab Roma dikatakan, aku tidak malu karena Injil. Kenapa tidak malu? Karena Injil ini bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Ini adalah kekuatan Allah. Kita tidak boleh malu memberitahukan Yesus kepada kawan kita yang belum percaya Yesus. Bagaimana caranya supaya tidak malu? Kita bisa ikut orang yang sudah sering mengabarkan Injil untuk memberitakan kepada orang yang belum percaya Yesus tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menguatkan kita waktu kita memberitakan Injil. Orang yang belum percaya dapat percaya Tuhan Yesus. Setiap gereja itu terjadi kan, termasuk di gereja di sini. Masih ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu yang tinggal di ujung situ. Oleh saudaranya diperkenalkan kepada kami, diundang datang berkebaktian di sini. Namanya Li Chaijung. Karena di sini bahasa Indonesia, dia bahasa Teochew dan Hakka. Akhirnya setiap minggu dijemput oleh PI Julimin, dibawa ke kubur raya. Dia sudah percaya Yesus, dia sudah dibaptis. Tapi setelah itu kami besuk kepada dia. Rumahnya itu dekat sana, ujung jalan. Dia lagi di kamar mandi, dia terjatuh pingsan. Terus kami panggil ambulan datang membawa dia ke rumah sakit Nabasa. Akhirnya dia sudah pulang ke surga. Adiknya sekarang ada ke gereja. Nama adiknya itu Naomi. Nama dia Li Chaijung. Ya kan? Jadi setiap gereja ada orang bisa percaya Yesus. Termasuk dulu di gang kalian. Siapa mereka? Mamanya saudari Aswan, Xu Lenji, ya kan? Sebelumnya tidak ke gereja. Bagaimana kami bisa kenal dia? Karena kami pergi ke belakang BCA dulu, itu apa? Tempat seorang ibu bungkuk yang menumpang di situ, pelihara ayam. Kami mengabarkan Injil ke sana, dan pas mamanya saudari Aswan dan ibu yang bernama Bong Tova, mereka di situ. Kami kabarkan Injil. Ibu bongkoknya tidak percaya, tapi kedua ibu ini dua-duanya percaya. Mamanya Aswan dengan Bong Tova. Bukan Bong Tova ya. Ibu Bong pokoknya. Akhirnya mereka dibaptis 2007 di Kucing. Mereka percaya Yesus. Mereka sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa dan mereka sudah di surga. Jadi tidak boleh kita malu mengabarkan Injil. Secara apa? Bersama-sama. Gotong royong. Kenapa gotong royong? Karena ada berita bohong. Berita bohong. Jadi apa yang kita pelajari malam ini? 1. Kubur kosong. Kuburnya Yesus. Yang kedua, berita bohong. Yang ketiga, cara mengatasinya dengan gotong royong, mengabarkan Injil bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau kita kabarkan kepada anak kecil, kalau kamu sebagai guru di sekolah, mereka bisa percaya Yesus. Kamu kabarkan kepada kawan kamu atau keluarga kamu, mereka juga bisa percaya Yesus. Dan yang paling bagus kalau kita membawa orang percaya Yesus, dia menjadi anak-anak Allah untuk selama-lamanya, yang punya tubuh mulia. Nanti kita di surga ketemu mereka. Senang nggak? Kalau di dunia ini bisa membuat orang jadi presidennya senang seperti Jokowi, dia bisa bikin Prabowo jadi presiden kan? Senang dia. Tapi 5 tahun, berapa lama? Paling-paling 10 tahun. Kalau kita bisa membawa orang percaya Yesus, berapa lama? Di surga dan di Yerusalem baru selama-lamanya. Dia jadi apa? Lebih tinggi daripada presiden. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Saudaranya Yesus. Seluruh dunia milik kita. Seluruh dunia milik siapa? Milik kita. Dunia baru yang disebut dengan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nggak perlu beli rumah lagi, nggak perlu kontrak lagi, nggak perlu renovasi rumah. Di mana-mana itu milik kita. Jalannya terbuat dari emas. Karena itu, mari kita gotong royong mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Kubur kosong, berita bohong, dan gotong royong memberitakan Injil. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan Dia menunjukkan tubuh mulianya kepada para wanita dan kepada 500 orang di bukit di Galilea. Kiranya ya Bapa, kami yang sudah percaya Yesus diberi kesempatan dan keberanian supaya kami tidak malu mengabarkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kami temui. Dan kami mohon belas kasihan-Mu agar Engkau menggerakkan lubuk jantung dari mereka yang mendengarkan Tuhan Yesus, agar mereka mau percaya pada Tuhan Yesus dan dibebaskan dari maut, dibebaskan dari kuasa dosa, dan diangkat menjadi anak-anak-Mu yang menjadi murid Yesus untuk selama-lamanya. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir 212. Diong Pak Sip Nyisiu 212. 212. Setelah pujian ini kita minta kesediaan dari Pendeta Eliakin Pang ya untuk menaikkan doa berkat. 212. Hidup untuk Yesus ya. Hidup untuk-Mu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankan-Mu, dan ku mau setia turut kehendak-Mu, memikul salib, ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku, sepanjang umur hidupku, ku serahkan untuk-Mu. Hidup untuk-Mu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur Kau memanggilku. Ku serahkan semua, ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku, sepanjang umur hidupku, ku serahkan untuk-Mu. Hidup untuk-Mu, semua milikku, segenap jantungku muliakan-Mu. Ku rela tanggung segala derita, ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku, sepanjang umur hidupku, ku serahkan untuk-Mu. Hidup untuk-Mu, sepanjang 有笑容，深夜为我主神照明，这样也比见人安息主怀中。哦，耶稣，我救主，我心奉献给你，
因你在世界上为赎我罪定死，要我救赎，我在战斗中的，神已是到永远，安住在主裏。是個人人擔錯，愛接觸見父的慈悲，並且是個愛良書由聖經裡面所引起祝福。但因我主耶穌基督恩惠，天父上帝的慈愛，聖靈的感動與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門，頌。阿門。將錯滅多三非人上帝祝福大家，最後時間來唱人做師傅。Tuhan memberkati kau, Tuhan menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera di